dalam rangka menyambut Hari Raya Idul Adha itu. Yang pertama memang Bapak Ibu dianjurkan oleh Rasul dari tanggal 1 sampai 10 Dzulhijjah itu kita memperbanyak zikir. Ya. Pada memasuki tanggal 1 Dzulhijjah, kemudian sampai tanggal 10-nya, 10-nya pelaksanaan Idul Adha-nya itu dianjurkan oleh Nabi kita memperbanyak zikir. Jelas dasar hukumnya di dalam Al-Quran, kemudian dalam beberapa hadis juga disampaikan oleh Nabi. Di dalam Al-Quran ada dalam surah Al-Fajr, surat yang ke-89 ayat 1 dan 4. Wal fajr wal layalil ashr was-saf'i wal watr wal laili idza yasha. Nah, ini adalah dasar hukum yang dijadikan pijakan dalam tarjih bahwa diawali dari tanggal 1 sampai 10 Dzulhijjah itu dianjurkan untuk memperbanyak zikir. Demi fajar dan malam yang 10, dan yang genap dan yang ganjil, dan malam bila berlalu. Nah, Ibnu Abbas ketika menafsirkan ayat ini, yang dimaksud dengan 10 adalah 10 pertama pada bulan Dzulhijjah. Nah, ini Ibnu Abbas ketika menafsirkan kalimat 10 pertama dalam surah Al-Fajr ayat 1 sampai 4 itu. Nah, kemudian ini diperkuat oleh Nabi di dalam hadisnya, Bapak Ibu. Ada hadis yang bersumber dari Ibnu Umar, dikatakan, "Ma min ayyamin a'damu indallahi wa la ahabbu ilaihi minal amali fihinna min hadhil ayyamil ashr. Fa'aksiru fihinna min tahlili wat takbiri wat tahmidi." Riwayat Ahmad dan sahih hadisnya ini. Jadi kata Nabi dari Ibnu Umar dikatakan, "Ma min ayyamin a'damu indallahi." Tidak ada hari di mana amal soleh paling dicintai oleh Allah, ya, daripada melebihi 10 hari pertama bulan Dzulhijjah. Perbanyaklah, fa'aksiru, perbanyaklah, fihinna, pada bulan itu, min tahlili wat takbiri wat tahmidi. Maka berbanyaklah Anda membaca tahlil, membaca takbir, kemudian membaca tahmid. Hadis riwayat Ahmad hadisnya ini. Ya. Nah, dalam hadis ini Bapak Ibu ada kalimat fa'aksiru. Nah, kalimat fa'aksiru itu adalah fi'lul amri namanya, Bapak Ibu. Perintah, fi'il amr namanya dalam ilmu pesantren itu. Nah, jadi kalimat fa'aksiru fihinna, memperbanyak pada tanggal 1 pada 10 hari pertama di bulan Dzulhijjah itu adalah minat tahlili wat takbiri wat tahmidi. Anda harus memperbanyak bacaan tahlil, bacaan takbir, kemudian bacaan tahmid. Ya. 1 sampai tanggal 10 Dzulhijjah. Kalau dalam Al-Quran, dalam surah Al-Fajr itu antara 10 pertama. Nah, gitu Pak. Nah, berdasarkan hadis inilah kemudian Bapak Ibu, banyak orang yang menerjemahkan semua perbuatan-perbuatan baik dilakukan begitu memasuki awal 10 pertama bulan Dzulhijjah. Bahkan ada yang melakukan kemudian perbuatan baik itu puasa tanggal 1 sampai tanggal 9.
Nah, kalau di dalam tarjih Bapak Ibu, masalah puasanya itu yang paling afdal itu hanya dua. Pada tanggal 9 Dzulhijjah, kemudian pada tanggal 8-nya. Nah, walaupun tanggal 8 Dzulhijjah itu sebenarnya instruksi Nabi pada tahun berikutnya kita akan melaksanakan puasa pada tanggal 8 Dzulhijjah. Itu. Nabi meninggal, tapi karena Nabi sudah bersabda, maka dilakukanlah oleh umat Islam, oleh sahabat, termasuk kita sekarang. Nah, sebenarnya yang paling paten hadisnya itu tanggal 9 Dzulhijjah. Nanti akan saya sebutkan hadisnya. Gitu. Nah, kemudian ada hadis lagi yang bersumber dari Ibnu Umar. Wa kana Ibnu Umar wa Abu Hurairah yakhrujani ila syuki min ayyamil asyr yukabbirani wa yukabbirunan nasu bitakbirihima. Coba Pak, ini riwayat Bukhari hadisnya. Sampai Ibnu Umar itu dulu begitu memasuki tanggal 10 Dzulhijjah dari tanggal 1-nya, bahkan ketika masuk ke pasar, Pak. Coba, dikatakan dalam hadis ini, yahrujani ila suki. 10 hari pertama Dzulhijjah itu, Ibnu Umar itu pergi ke pasar, kemudian di pasar itu, dia yukabbirani wa yukabbarun nasu takbirhima. Ibnu Umar bertakbir sambil ke pasar, sambil belanja. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Bukhari hadisnya, sahih hadisnya. Lalu manusia juga yang ada di pasar itu sambil berdagang, mereka bertakbir juga, Pak. Allahu Akbar, Allah. Tapi enggak keras-keras seperti itu. Allahu Akbar, subhanallah, walhamdulillah, Allahu Akbar. Begitu dia. Hadisnya sahih. Riwayat Bukhari bersumber dari Ibnu Umar dan Abu Hurairah yang mengatakan Ibnu Umar yakhrujani ila suki, keluar menuju pasar pada 10 hari pertama di bulan Dzulhijjah itu, kemudian dia yukabbirani wa yukabbirun nasu, dia bertakbir. Lalu para orang berdagang itu juga ikut bertakbir. Nah, kita nggak pernah melakukan itu, Pak. Nah, kan kita umpamanya kita sekarang ke pasar lalu bertakbir, repot tuh Bapak Ibu. Iya kan? Orang merasa, wah ini ajaran apa ini? Kan gitu, Pak. Karena kita nggak pernah melakukan. Padahal hadisnya sahih, Pak. Coba. Kita nggak pernah itu, Bapak Ibu. Ada nggak bapak-bapak merasa ke pasar bertakbir, ibu-ibu ke pasar bertakbir? Dikatakan orang gila kita. Ya kan? Padahal Ibnu Umar melakukan itu. Setelah Ibnu Umar bertakbir di pasar itu, tentu dengan suara kayak berzikir lah Bapak Ibu. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Nah, itu begitu Ibnu Umar itu. Nah, karena yang mengucapkan itu Ibnu Umar, maka orang yang berdagang itu juga bilang juga Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Coba Pak, kalau kita praktekkan sekarang, dikatakan gila kita itu, padahal hadisnya sahih. Nah, mungkin begini Bapak Ibu, mencari jalan tengahnya. Enggak mengapa kita sambil bertakbir jalan kayak kita, kemana kayak kita, tentu dengan suara yang pelan gitu. Allah Akbar, Allah. Mungkin begitu, Pak. Sebab kalau kita keraskan, orang akan mengatakan sinting kita. Ya kan? Karena tidak terbiasa. Padahal hadisnya ini adalah sahih. Nah, coba itu bagaimana itu Bapak Ibu menyikapinya nanti. Ya kan? Nah, baru kemudian Bapak Ibu, amalan berikutnya itu yang dilakukan Nabi ternyata menyambut 10 hari awal daripada bulan Dzulhijjah itu adalah Nabi melakukan puasa Arafah. Ini yang paling sahih hadisnya, Bang. Gitu.
Riwayat Muslim bersumber dari Abi Qatadah, hadisnya itu dikatakan, su'ila an shaumi yaumil arafah faqala yukaffirus sana al-madiyah wal baqiyah. Ini satu-satunya puasa Bapak Ibu yang mempunyai dua dampak, yang mempunyai dua keistimewaan. Sebelumnya, dosa 1 tahun sebelumnya, dan dosa 1 tahun sesudahnya. Bayangkan, hanya 1 hari Bapak Ibu kita melakukan puasa itu. Ketika Rasulullah pernah ditanya, su'ila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi yaumil arafah, pada hari Arafah, faqala, Nabi menjawab, yukaffirus sana al-madiyah wal baqiyah. Jadi Anda, kata Rasul pada sahabat, ketika Anda melakukan puasa pada puasa Arafah itu, kata Nabi, Anda akan diampuni dosanya al-madiyah wal baqiyah, 1 tahun sebelumnya dan 1 tahun sesudahnya. Jadi umpamanya Bapak Ibu, hari ini Arafah nih umpamanya Bapak Ibu, kita puasa, lalu diterima oleh Allah nih, berarti dosa 1 tahun kita diampuni, dosa 1 tahun ke depan diampuni. Kalau, Bapak Ibu, mohon maaf nih mohon maaf. Kalau umpamanya 1 tahun sebelumnya itu, sebelum berakhir tahun sebelumnya itu kita meninggal, dijemput oleh Allah, surga Pak kita. Coba bayangkan itu. Kalau kita tidak melakukan kesalahan-kesalahan lagi, Bapak Ibu, kita konsisten nih, tidak melakukan kesalahan 1 tahun ke depan, meninggal kita sebelum habis 1 tahun pertama ke depannya itu, surga kita kan. Nah, ini kan bahagia Pak. Ini satu-satunya puasa ini Pak, nggak ada duanya. 1 tahun sebelumnya, 1 tahun sesudahnya. Nah, berbeda selain daripada puasa bulan suci Ramadan. Nah, ya, jadi jangan lewat jam 6 Pak. Oh, masih lama Pak. Jam 6 3 menit waktunya sudah. Ya. Nah, apa artinya Bapak Ibu? Karena itu kenapa Rasul, sahabat, ulama-ulama salafus saleh, tabi'ut tabi'in tidak pernah meninggalkan. Berarti orang yang tidak sedang melaksanakan ibadah haji. Ya. Kalau orang yang melaksanakan ibadah haji pada tanggal 9 Dzulhijjah itu, mereka sedang melaksanakan wukuf di Arafah. Jadi jamaah haji itu berangkat, ini kesalahan orang Indonesia nih Bapak Ibu. Jamaah haji Indonesia itu berangkat dari hotel di Mekah, Bapak Ibu, kan semuanya ngumpul di Mekah tuh. Dari tanggal 4, 5, 6 itu sudah ngumpul di Mekah tuh semua. Yang dari Madinah sudah datang. Yang dari Indonesia sudah langsung ke Mekah tuh pada gelombang kedua. Pada tanggal 8 Dzulhijjahnya itu, jamaah haji sudah menuju Arafah. Semestinya Nabi menuju ke Mina tuh Pak. Sunnahnya begitu. Jadi tanggal 8 Dzulhijjah itu kita menuju Mina, melaksanakan tarwiyah namanya, melaksanakan sholat duhur di qasar, gitu Pak. Tapi enggak di jamak. Nah, itu Pak. Jadi nyampe di Mina itu tanggal 8 Dzulhijjah itu, sholat duhurnya di qasar, sholat asarnya di qasar, enggak boleh di jamak. Maghribnya tetap 3 rakaat, isyaknya di qasar, subuhnya matahari tengah terbit, baru Nabi berjalan menuju Arafah. Itu sebenarnya. Nah Bapak Ibu, kalau Ibu sudah haji, Bapak sudah haji, lalu belum begitu, haji lagi Pak. Haji, supaya kita mendapatkan sunnah. Kalau tidak, saya nggak menjamin Bapak Ibu, walaupun itu menurut Kementerian Agama, Majelis Ulama sah, ya kan? Apa yang tidak sah kalau menurut Kementerian Agama Bapak? Murur aja sah gitu kan? Dari Arafah tahun kemarin 2024 itu dimulai dari Arafah langsung ke Mina tuh Pak. Tidak mampir di Muzdalifah, sah itu.
Itu disebut dengan murur gitu. Nah sayangnya ketiga organisasi di Indonesia yang besar semuanya mengeluarkan fatwa membolehkan. Muhammadiyah, NU, Persis berfatwa tuh menyetujui Pak. Dan itu pertama kali dilaksanakan tahun 2004 kemarin. Murur namanya. Di kloter saya pada waktu itu ada 105 orang yang murur. Artinya 105 dalam kloter saya itu tidak mabit di Musdalifah, langsung ke Mina. Apa dasar hukumnya? Mencari keringanan, takut menghindari berdesak-desakan ketika kita berada di Musdalifah. Wallahu a'lam bishawab. Yang jelas Kementerian pemerintah Arab Saudi merestui Bapak Ibu. Setuju pemerintah Arab Saudi. Ya. Jadi umpamanya Bapak Ibu. Umpamanya itu tidak diizinkan oleh Allah, tidak diterima, berarti pemerintah Arab Indonesia, pemerintah Arab Saudi sama-sama punya tanggungan. Karena Arab Saudi itu membolehkan. Itu. Nah, sekarang ini Pak. Sekarang ini dam itu boleh dipotong di Indonesia Pak. Hadisnya yang saya baca ada 5 hadis selalu dipotong di Mina. Ini orang Indonesia itu memang hebat, nggak ada sehebat orang Indonesia, memang luar biasa orang Indonesia ini Bapak Ibu. Ya, termasuk merestui gitu Pak. Kementerian Agama bangga Pak kalau dam dipotong di Indonesia, itu kan akan mengalir ke Basnas, ya kan ya? Basnas Lazismu kalau di Muhammadiyah, kemudian ada Lazisnu kalau di NU itu kan. Sudah diperbolehkan mulai tahun ini. Tapi Majelis Ulama masih mempertahankan. Saya agak setuju tuh Majelis Ulama dalam hal ini Bapak. Mempertahankan. Gitu ya. Ya dalam untung Bapak Ibu enggak ke haji tahun ini Bapak Ibu ya. Mudah-mudahan tahun depan ke haji. Ya. Jadi yang kedua Bapak Ibu, terkena dengan puasa Arafah itu ada lagi hadis yang bersumber dari Qatadah. Syamu yaumil Arafah ahtasibu 'ala Allahi ayyukaffar sana allati qablahu wa sunnatal lati ba'dahu wa syamu yaumin asyura ahtasibu 'ala Allahi ayyukaffirul sana allati qablahu. Jadi puasa Arafah itu dapat menghapuskan dosa setahun yang lalu, kemudian setahun yang datang. Sementara puasa Asyura akan menghapus dosa setahun yang lalu saja. Yang akan datang tidak. Nah karena itu saya bilang, ini puasa Arafah ini luar biasa Bapak Ibu. Di saat orang melaksanakan ukuf di Arafah, orang yang ada di luar kota Arafah disunnahkan oleh Nabi untuk melaksanakan puasa Arafah. Nah, nanti tanggal 9 Dzulhijjah. Boleh Bapak dari Ibu dari tanggal 8-nya boleh, karena memang ada hadisnya sudah. Tanggal 8 itu walaupun Nabi belum melakukan, Nabi udah meninggal. Tapi sebelum meninggal Nabi bilang, mulai tahun depan kita berpuasa pada tanggal 8 Dzulhijjah. Lalu Nabi meninggal. Jadi 8, 9 itu paling sahih hadisnya itu. Walaupun ada yang berpendapat dari tanggal 1 sampai tanggal 9 itu melakukan puasa sunnah. Berdasarkan ayat dan hadis Nabi bahwa di 10 pertama bulan Dzulhijjah itu adalah termasuk hari-hari yang bagus, yang baik. Banyak berzikir, banyak bersedekah, tapi dalam hadis berzikir. Itu yang paling sahih hadisnya. Masalah kemudian ada yang berpuasa, kemudian ada yang bersedekah, ya biarkanlah. Itu yang dilakukan kebaikan Bapak Ibu. Ya. Kemudian disunahkan memang Bapak Ibu, pada hari raya Idul Adha itu orang yang akan melaksanakan sholat itu adalah memakai wangi-wangian. Tapi khusus ikhwan, nggak boleh akhwat. Gitu. Wangi-wangian yang dimaksud di situ adalah disertai dengan pakaian yang terbaik
karena Rasul juga melakukan itu. Hadisnya bersumber dari Ja'far, dikatakan an abihi an jaddihi anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam kana yalbasu burda hibaratin fi kulli aidin. Jadi Nabi, Bapak Ibu, di setiap 2 hari raya Idul Adha dan Fitri itu Nabi selalu memakai pakaian yang terbaik. Nah, pakaian yang terbaik Nabi, yang dimiliki Nabi, ada namanya burda. Yalbasul burda namanya. Ini istimewa nih pada Nabi, Pak. Burda itu adalah wol burda bercorak buatan Yaman. Nah, ini yang dimiliki Nabi. Nabi selalu memakai itu. Karena di antara pakaian-pakaian Nabi yang paling bagus yaitu pada zaman Rasul. Nah, kalau kita sekarang kan tidak. Tetapi perhatikan redaksi hadisnya ini, Bapak Ibu, bukan berarti begini. Begitu kita mau berangkat ke Idul Adha, besoknya, besoknya ya Pak. Hari ini, besok kemarin ya. Besoknya, bukan besoknya, Pak, sebelumnya. Sebelumnya kita membeli baju, enggak, bukan begitu maksudnya. Yang kita miliki, jangan membeli. Kalau masalah mau membeli ya silahkan begitu Pak. Tapi yang dikatakan oleh Nabi yang terbaik itu adalah pakaian yang kita miliki. Bukan harus membeli yang terbaik, bukan Pak. Kalau ini yang dijadikan dasar, maka orang akan banyak melakukan kesalahan. Karena ingin terbaik, beli mahal, nggak ada duit, apa dilakukan? Minjem umpamanya, nggak boleh. Jadi inilah dia yang dikatakan terbaik itu adalah yang dimiliki saat itu. Oh saya miliki hanya ini yang terbagus, nah, itu dipakai. Bukan harus beli. Nah, itu Pak, Ibu. Jangan nanti dikonotasikan karena ini adalah contoh Nabi. Wah, kalau begitu, saya cari baju yang paling mahal. Nah, sekarang baju itu nggak main-main Bapak Ibu. Kalau sekarang 500.000 itu sedang kalau sekarang Bapak Ibu. Iya kan? Kalau mau beli murah di online tuh Bapak Ibu. Online murah tuh. Pertanyaannya sah nggak menurut syariat? Kan itu Pak. Jangan main-main Pak. Online itu Pak. Sah nggak menurut syariat? Salah satu syarat jual beli itu harus ada akad. Apa akadnya ketika Bapak Ibu beli online? Jangan main-main, ini syariat. Gitu. Tapi sekarang ini kan orang belanja itu online, Pak. Rata-rata sekarang. Jarang yang langsung datang gitu. Padahal yang lebih sah itu datang, anturadin namanya Pak. Ada akad. Saya beli baju, ya saya jual baju saya dengan harga sekian. Paling bagus. Online itu dari mana akadnya? Apa telepon Bapak? Kan enggak. Karena itu sebagian orang tidak membolehkan Pak. Gitu. Tapi kalau Bapak tidak dibilang tidak membolehkan, repot juga tuh Bapak nanti gitu ya. Karena rata-rata online gitu. Nah, berikutnya adalah tidak makan sejak fajar sampai dengan selesai sholat Idul Adha. Kalau Idul Adha, kalau Idul Fitri itu kan kebalikannya. Makan dulu baru kita berangkat. Idul Adha tidak. Daripada hadisnya bersumber dari Abdullah bin Burdah hadisnya itu. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam la yahruju yaumal fitri hatta yat'amu wa la yat'amu yaumal adha hatta yusalli. Jadi dibalik nih hadisnya oleh Nabi Pak. Adalah Nabi kalau Nabi berangkat pada saat Idul Fitri, beliau belum keluar dari rumah sebelum makan. Tetapi kalau berangkat pada Idul Adha, dari fajar terbit Nabi nggak makan sampai selesai hatta yusalli hadisnya. Sampai selesai melaksanakan sholat Idul Adha. Nah itu contoh, itu sunnah. Nah kita paham itu Bapak Ibu, tapi terkadang kita dasar hukumnya tidak memahami. Gitu. Dan ini banyak dilanggar Bapak Ibu, ya banyak dilanggar oleh kita. Karena ketupat sudah siap gitu kan, nah, sebelum berangkat kita makan dulu tuh, baik Idul Adha maupun Idul Fitri. Padahal lebih tidak.
hatta yusalli, dalam hadisnya itu. Sampai Nabi selesai melaksanakan sholat Idul Adha, baru Nabi makan, Bapak Ibu. Ya. Nah, apa hikmahnya Bapak Ibu? Kenapa Nabi makan pada Idul Fitri sebelum berangkat? Kenapa Nabi tidak makan pada Idul Adha kecuali setelah sholat selesai? Kalau para ulama-ulama salafus saleh menjelaskan itu adalah bahwa tidak disangka di hari tersebut masih ada hari berpuasa pada Idul Fitri. Sedangkan pada Idul Adha dianjurkan tidak makan terlebih dahulu adalah agar daging korban bisa segera disembelih dan dinikmati pada saat hari raya Idul Fitri. Pendapat sebagian ulama, bukan hadis. Bukan hadis nih Bapak Ibu. Ya, tapi itu. Nah, kita di Indonesia ini Bapak Ibu, di Jakarta, kalau umpamanya sholat Idul Adha itu jatuh pada hari Jumat, itu jarang yang motong pada hari itu. Padahal Nabi kenapa tidak makan sebelum Idul Adha itu? Karena supaya selesai sholat langsung dipotong hewan korban itu, lalu dinikmati oleh pengorban dan panitia. Kita enggak, kita tunda dulu karena sibuk kita dengan sholat Jumat begitu kan. Lalu kita nggak lakukan besoknya, walaupun boleh, Bapak boleh, nggak mengapa begitu. Tapi sunnah afdalnya itu memang harus dilaksanakan pada 10 Zulhijjah setelah kita melaksanakan sholat Idul Adha. Walaupun ada durasi waktu sampai tasyrik 11, 12, 13 boleh gitu. Tapi afdalnya itu adalah pada tanggal 10 Zulhijjah. Nah, itu makna kenapa Rasul la yakhruju yaumul fitri hatta yatimu wa la yatamu yaumul adha hatta yusalli. Kenapa itu melakukan oleh Nabi? Karena Idul Fitrinya itu masih ada puasa begitu, tanggal ada puasa, sehingga enggak kalau Idul Fitri itu Nabi sudah selesai puasa, makan sebelumnya. Kalau Idul Adha itu Nabi kemudian tidak makan supaya begitu selesai sholat langsung hewan korban itu bisa dipotong. Nah, ini analisa para ulama Bapak Ibu, bukan hadis ya, bukan hadis. Hadisnya nggak ada seperti itu. Ya. Baru berikutnya itu dianjurkan Bapak Ibu kita melaksanakan sholat jalan ke tempat Idul Adha itu adalah tempatnya itu harus berangkatnya itu harus jalan yang satu, pulangnya harus jalan yang satu. Jadi kita nggak boleh Bapak Ibu pergi ke tempat sholat Jumat jalan A, pulangnya jalan A lagi. Cari jalan yang lain kata Nabi, Pak. Perginya melalui jalan A, pulangnya melalui jalan B. Sunnahnya seperti itu Nabi. Ini juga yang kita tidak lakukan. Ngapain repot-repot kita cari jalan lain gitu kan? Padahal contohnya seperti itu. Jelas hadisnya dari Muhammad bin Abdullah dikatakan an abihi an jaddihi anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam kana ya'til idamasyan wa yarji'u fi ghairi tariq alladhi abda'a fihi. Rawahu Ibnu Majah hadisnya. Adalah Nabi, kalau Nabi berangkat mendatangi sholat Id, baik Fitri ataupun Adha, berjalan kaki dan beliau pulang melalui jalan lain yang dilaluinya. Jadi sunnahnya itu jalan kaki kita, Pak. Jalan bapak dari rumah ke tempat sholat, jalan kaki sunnahnya itu. Tapi bapak tinggal di Bekasi, mau sholat ke As-Sudairi Idul Fitrinya, Idul Adhanya. Kalau mau jalan kaki, berarti berangkat dari kemarin, Bapak. Ya kan? Nah, itu namanya menyiksa diri, Bapak Ibu. Ya kan? Walaupun sunnahnya, jangan katakan nanti berarti yang pakai mobil, pakai motor tidak dapat pahala yang sama dengan jalan. Tidak, Pak. Karena kebiasaan orang Arab dulu memang jalan kaki, belum ada kendaraan. Gitu. Tapi karena hadisnya seperti itu,
maka dipahami secara tekstual. Oh kalau gitu kita jalan kaki, itu yang terbaik Pak. Memang walaupun boleh pakai motor, boleh pakai mobil, jangan dikatakan nanti berarti kita jalan kaki nih. Tidak Bapak Ibu. Silahkan pakai motor, silahkan pakai mobil, ya. Nah, yang penting usahakan nanti pulangnya tidak melalui jalan yang sama. Nah, ini yang dicontohkan oleh Nabi kita. Nah, masalah hikmahnya Bapak Ibu kita nggak paham. Ya, tapi kalau kita lihat kenapa pada Idul Fitri itu, Idul Adha itu seorang akhwat yang dalam keadaan haid sudah datang, lalu pulang ke sananya beda, ke pulangnya beda, itu berarti Syiah pemahaman kita Pak. Gitu. Walaupun Nabi nggak menjelaskan seperti itu. Gitu. Jadi pada Idul Adha, Idul Fitri itu orang yang dipigit, orang yang selama ini nggak pernah keluar, orang yang haid itu harus datang. Tetapi berdiri di samping tempat pelaksanaan sholat Idul Fitri, Idul Adha. Nggak boleh ikut sholat. Termasuk akhwat-akhwat yang dalam keadaan menstruasi. Disuruh keluar oleh Nabi semua Pak. Ikut. Nah ini maknanya kenapa sholat Idul Fitri, Idul Adha itu tidak boleh dilakukan di masjid. Harus di tanah lapang Bapak Ibu. Ya. Tidak boleh dilakukan di masjid. Kecuali Nabi pernah melaksanakan itu karena hujan. Ya. Jadi dalam hadisnya itu dikatakan karena Rasulullah SAW yakhruju yaumil fitri wal adha ilal musalla. Nah itu hadisnya Pak. Riwayat Bukhari. Adalah Rasul kalau keluar melaksanakan Idul Fitri, Idul Adha menuju ke tanah lapang. Jadi kalimat musola dalam hadis ini bukan berarti musola dalam pemahaman orang Indonesia. Kalau musola dalam pemahaman orang Indonesia adalah tempat sholat tetapi tidak boleh dipergunakan untuk sholat Jumat. Itu musola Pak. Karena orang Indonesia. Musola dalam hadis itu tanah lapang. Bukan lapangan sebenarnya Pak, bukan lapangan. Tanah lapang yang dimiliki oleh orang Islam pada zaman Rasul di samping kota Madinah sebelum Masjid Madinah itu dibangun megah. Itu kan. Jadi ke tanah lapang di mana saja kalau ada tanah lapang terbuka, disitulah tempat sholat Idul Adha dan Idul Fitri, bukan di masjid. Kenapa begitu? Ya tadi salah satunya. Karena Nabi memerintahkan orang-orang yang dalam keadaan menstruasi supaya datang menyaksikan orang yang melakukan sholat Idul Fitri dan mendengarkan orang yang sedang khutbah. Begitu juga dalam sholat Idul Adha. Itu yang dicontohkan oleh Nabi. Bapak Ibu, ya. Jadi usahakan Bapak Ibu, kalau di dekat rumah Bapak Ibu di masjid, cari yang di lapang. Karena Nabi dalam hadisnya jelas Nabi enggak di masjid. Nabi. Tapi musola. Musola dalam pengertian tanah lapang Bapak Ibu ya. Menuju tanah lapang. Yakhruju yaumal fitri wal adha ilal musola. Nabi keluar dalam Idul Fitri, Idul Adha ke tempat yang lapang, tanah lapang. Nah gitu Pak. Tanah lapang Ibu. Bukan masjid. Ya. Jadi kalau ada dua pilihan Bapak Ibu, ada masjid, ada lapang, Bapak Ibu harus ke tanah lapang. Kecuali nggak ada pilihan, nggak ada orang yang melakukannya di tanah lapang itu, kecuali yang ada di masjid semua. Nah, ini namanya terpaksa, darurat namanya Bapak Ibu. Boleh melaksanakan kalau sudah dalam kondisi seperti itu. Nah, karena itu orang Jakarta Bapak Ibu mengakali orang Jakarta itu. Masjid itu kan ada halamannya. Maka di halaman itu dilakukan. Gitu. Yang lebihnya nanti ada yang masuk masjid, ada yang di luar. Tapi niatnya itu adalah di tanah lapang. Rata-rata orang Jakarta seperti itu Pak. Kecuali kayu apa namanya yang
di Masjid Al-Madani itu di jauh itu Pak, di sana Pak, di Pacuan Kuda tuh. Nah, itu tanah lapang bener itu kalau itu, ya kan? Nah, tapi yang lainnya itu adalah banyak di halaman masjid. Nah, dalam pelaksanaannya Bapak Ibu, sholat Idul Adha Idul Fitri itu adalah tidak ada sholat sunnah qabliyah dan ba'diyah. Ini hati-hati di kita. Ada orang datang begitu nyampe ke tempat sholat, sebelum dilakukan sholat, dia melakukan sholat qabliyah dan ba'diyah. Tidak ada sama sekali Pak. Bagaimana kalau di masjid Pak Ustaz? Nggak ada juga. Lalu kalau di masjid itu, sholat apa yang boleh dilakukan? Tahiyatul masjid. Boleh kalau begitu. Bapak Ibu masuk masjid, tahiyatul masjid. Tapi yang begitu akan dimulai sholat pelaksanaan Idul Adha Idul Fitri, nggak boleh sholat qabliyah dan ba'diyahnya, nggak ada. Hati-hati itu Bapak Ibu. Dan itu banyak dilakukan oleh saudara-saudara kita. Bahkan di lapangan saya pernah di Cakung, Bapak Ibu pernah di Cakung, saya dulu itu sholat khutbah di sana, saya banyak yang melakukan sholat qabliyah ba'diyah. Padahal dalam hadisnya itu jelas, kharaja yaumul adha al-fitri fasala raka'ataini lam yusalli qablaha wala ba'daha. Riwayat Muslim hadisnya. Adalah Nabi keluar pada Idul Adha Idul Fitri mengerjakan sholat Id itu 2 rakaat. Beliau tidak mengerjakan sholat qabliyah maupun ba'diyahnya. Ya. Lam yusalli qablaha wala ba'daha. Jadi tidak ada qabliyah dan ba'diyah Idul Adha Idul Fitri. Berikutnya tidak ada azan. Tidak ada azan dan tidak ada kalimat as-salatu jami'ah. Bid'ah itu Bapak Ibu. Jangan lakukan. Jadi nggak ada. Oke lah nggak azan, nggak qomat. Tapi begitu mau sholat nih, as-salatu jami'ah. Tidak ada Pak contoh Nabi seperti itu. Ibu langsung sholat 2 rakaat. Setelah imam mengetahui sudah ready, maka imam bertakbir. Ya, berbeda dengan sholat wajib jamaah. Ada contohnya dari Nabi. Sufufakum. Nah, kayak imam kita tadi, rapatkan. Yang sabdakan. Ada lagi orang sebelum takbir baca al-ikhlas, al-falaq, An-Nas tuh. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad Allahu samad. Setelah itu baru bilang sholli sholati. Nah, itu. Saya baca hadisnya Pak. Shallaitu ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam id ghaira marratin aw marrataini. Kami kata Samurah dari kata Jabir sering sholat bersama Rasul, bersama sahabat, bersama Umar, bersama Abu Bakar, marratin wala marrataini. Tidak hanya sekali 2 kali. Maksudnya banyak banget. Bi ghairi adzanin wala iqamatin. Sama sekali tidak ada kalimat azan, tidak ada iqamat. Termasuk tidak ada kalimat as-salatu jami'ah. As-salatu jami'ah. Nah, itu kan oleh imam nggak bisa. Itu termasuk kepada ranah bid'ah. Nabi nggak pernah melakukan itu. Kalau dalam sholat Idul Adha dan Idul Fitri, itu, ya. Jadi jangan dilegalkan nanti Bapak Ibu imamnya membaca as-salatu jami'ah baru takbir begitu, nggak boleh Bapak. Tapi Nabi langsung begitu ready dilihat oleh Nabi sepanjang jamaah itu. Nabi langsung takbir. Allahu Akbar. Gitu ya. Nah, kemudian Bapak Ibu, setelah takbiratul pertama, Bapak Ibu, di sini kita banyak yang salah juga. Udah ini. Nabi setelah takbir pertama dalam sholat Idul Fitri Idul Adha itu, Nabi membaca doa iftitah. Hadisnya itu bersumber dari Abu Hurairah. Riwayat Bukhari, sahih hadisnya, bahwa Nabi setelah takbir, Nabi membaca doa iftitah. Apa yang dibaca oleh Nabi?
Allahumma ba'id baini wa baina khataayaya kama ba'adta bainal masyriqi wal maghrib, dan seterusnya. Ada orang membaca doa iftitah itu pada takbir terakhir, padahal takbir kedua, ketiga sampai ketujuh itu disebut dengan takbir zawaid namanya, Bapak Ibu. Jadi Idul Fitri, Idul Adha, Allahu Akbar pertama, membaca doa iftitah dulu Nabi. Setelah itu baru takbir zawaid 7 kali pada rakaat pertama selain takbiratul ihram, 5 kali pada rakaat kedua selain takbir bangkit dari sujud. Kita banyak baca doa iftitahnya pada takbir zawaid. Salah, Bapak Ibu. Itu yang kita salah, Pak. Kita pertama gitu kan, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Begitu terakhir baru membaca doa iftitah. Salah. Nabi nggak mengajarkan begitu. Nabi mengajarkan pada takbir pertama doa iftitah, lalu baru tambah Nabi dengan takbir zawaid namanya 7 kali rakaat pertama, 5 kali pada rakaat kedua. Nah, ini yang harus kita rubah nih Bapak Ibu, karena kebanyakan kita melakukan seperti itu. Jelas dasar hukumnya dari Nafi, hadisnya dari Ibnu Umar, riwayat Baihaqi. Ya. Annahu kana yarfa'u yadayhi ala kulli takbiratin min at-takbiri al-janazah wa iqamah ma'ini rak'ataini yakni bil maktubah. Jadi takbir zawaid itu posisinya sama dengan takbir jenazah. Allahu Akbar. Ya kan? Kan tidak apa namanya, tidak ruku. Turun lagi Allahu Akbar. Dan tidak ada antara takbir zawaid pertama dengan kedua bacaan apapun, tidak ada Bapak Ibu. Kita sering mengatakan Allahu Akbar, subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar, Allahu Akbar. Tidak ada, enggak ada hadisnya. Takbir aja Allahu Akbar. Turun lagi Allahu Akbar. Jelas hadisnya itu Bapak Ibu, dikatakan dalam hadisnya ini adalah bahwa Nabi tidak ada bacaan antara takbir pertama, kedua, takbir kedua, ketiga, keempat, kelima, keenam, dan ketujuh. Tidak ada. Kayak gitu. Ini harus kita perhatikan, Pak. Ada orang mengatakan Allahu Akbar, subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar, Allahu Akbar. Begitu lagi. Terakhir, Pak, ditutup dengan doa. Ya. Jadi tidak ada pada sholat Idul Adha, Idul Fitri itu khatib itu duduk antara dua khutbah, nggak ada, Pak. Jadi sekali khutbah Idul Adha, Idul Fitri itu hadisnya bersumber dari Ibnu Umar, gitu. Riwayat Muslim, sahih hadisnya. Jadi sekali khutbah kemudian ditutup dengan doa oleh khatib. Doanya itu harus mengangkat jari, bukan mengangkat tangan, Pak. Gitu. Jadi begini Nabi. Ya. Hadisnya bersumber dari Sahal bin Sa'id di sini. Mara'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam syahiran yadaihi kuntu yad'u ala mimbari wala ala ghairihi walakin ra'aituhu yaqulu hakadha wa asyara bis sababah. Jadi Nabi begini, Pak. Umpamanya doa bahasa Arab umpamanya. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat. Atau doa bahasa Indonesia. Ya Allah, berikan kesejahteraan bagi kami, ya Allah. Jadikan negara kami baldatun thayyibatu wa rabbul ghafur. Tidak begini. Ibu, saya baca hadisnya dari Sahal bin Sa'idin berkata, di awal dengan kalimat mara'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, aku tidak pernah melihat sama sekali Rasul syahidan yadaihi, mengangkat kedua tangannya, yada'u ala mimbari, berdoa di atas mimbar, wala ala ghairihi, dan tidak juga pada yang lainnya.
Walakin ra'aitu, tetapi aku melihat yaqulu, Nabi berkata, hakada wa asyara bis sababah. Aku melihatnya Nabi begini. Allahumma ghafir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat. Wa qa'adal usta bil ibhami. Kemudian jari tengah itu menyentuh bapak jari. Nah, gini Pak. Persis posisinya sama dengan ketika kita tahiyat. Jadi nggak begini. Sama dengan tahiyat kita nggak begini. Begini Pak yang benar, Ibu. Mengangkat jari itu juga begini. Jadi nggak boleh begini Pak. Apalagi begini. Nggak ada hadisnya Pak. Dan inilah yang paling banyak salah kita Pak. Siapa yang bertanggung jawab? Panitia Pak. Panitia. Jadi jangan pernah menjadi panitia kalau tidak mau merubah. Ya malu Pak Ustaz, berat Pak Ustaz. Jangan jadi panitia. Sama dengan sholat Jumat Pak. Semestinya harus ditulis tuh hadis itu gede di sini nih. Yang dosa siapa? Pengurus masjid. Karena gak menyampaikan. Jadi boleh besok kalau khatib datang Ustaz, mau khutbah, Pak Ustaz, nggak boleh mengangkat tangan di atas mimbar. Tapi Nabi begini. Jumat Pak. Jumat juga begitu. Oh bagus kalau rata-rata begitu. Ya kan? Itu sudah aman kalau sudah begitu Bapak Ibu. Berarti pengurus masjidnya pertama kali masuk surga nanti Bapak Ibu itu. Karena udah berhasil begitu Bapak Ibu. Saya kira itu Bapak Ibu kajian kita hari ini. Saya akan lanjutkan sebenarnya dengan bagaimana metodologi Nabi berkorban sesuai tarjih Bapak Ibu. Tapi waktunya nggak ada. Bulan depan udah lewat tuh. Ya udah lewat tuh. Padahal inilah yang spesifik. Metodologi Nabi dalam berkorban itu bagaimana? Luar biasa dalam tarjih sudah difatwakan Bapak Ibu. Jelas. Begini ini loh hadisnya. Begitu ini loh hadisnya. Selalu disertai dengan hadis. Itulah tarjih. Mohon maaf Bapak Ibu, lewat sedikit waktunya karena ya silakan Pak Haji. Ah ya. Jadi yang nanggung masjid itu. Alhamdulillah. Masjidlah nanggung, nggak apa-apa. Masya Allah, luar biasa. Jadi kalau begitu nanti punya istri